siang, Kak. Iya, selamat siang. Dengan Kak Amanda ya? Iya, betul sekali. Oke, halo Mbak Amanda. Sebelumnya perkenalkan saya Suhaila Ainur Rahma. Kak Amanda bisa panggil saya Hela. Di sini sebenarnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Amanda karena Kak Amanda sudah meluangkan waktunya untuk sesi konseling kita pada hari ini. Iya, sama-sama. Saya juga kayak seneng kayak akhirnya ada yang mau dengerin cerita saya. Oke, sebelum kita lanjut, saya mau bertanya dulu nih ke Mbak Amanda. Mbak Amanda, ini posisinya sudah nyaman dengan duduknya dan penataan ruangnya gitu? Apakah sudah nyaman? Alhamdulillah sudah. Ini posisi saya paling enak ini. Oke, Mbak Amanda. Oke, kalau gitu saya mau tanya dulu nih ke Mbak Amanda. Mbak Amanda, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya baik. Ya, alhamdulillah. Kalau boleh tahu nih, Mbak Amanda akhir-akhir ini kegiatannya apa aja ya? Saya akhir-akhir itu lebih sering tidur sih. Tidur. Iya. Ya, ada kegiatan ngampus, terus ngerjain tugas, terus ini kepanitiaan kemarin itu habis kepanitiaan. Oh iya, boleh, baik. Mbak Amanda ini semester berapa ya sekarang kalau boleh tahu? Saya semester 3. Oh, semester 3. Berarti udah mulai serius nih ya kuliahnya. Iya, serius banget saya. Kan tadi Mbak Amanda bilang akhirnya kegiatannya kayak kampus, terus organisasi, sama apa tadi Mbak? Yang satunya? Sama tidur. Oh, sama tidur. Emang itu kebutuhannya Mbak, Iya, tidur itu. Maksudnya kayak alhamdulillah akhir-akhir ini tuh tugasnya agak ringan, cuman berat. Ringan tapi maksudnya kayak nggak banyak kayak kemarin-kemarin, tapi ini tuh berat gitu loh. Beratnya kalau boleh tahu kenapa tuh Mbak? Karena besar proyeknya, kayak project kan itu tuh kayak project, terus projectnya tuh besar, terus takut salah, takut gini, takut gitu. Apalagi kan sekarang semester 3 tuh nyari nilai A itu susah banget ya, betul, gitu. betul banget apa yang dikatain Mbak Amanda. Semester 3 itu karena kayak perkanya udah serius, terus mulai pembelajarannya juga udah mulai sulit gitu ya. Iya, betul. Kan Mbak Amanda tadi bilang Mbak Amanda kayak ngerasa takut ya. Iya. Mbak Amanda ngerasa takut itu pada saat Mbak Amanda melakukan, atau maksudnya berpikiran, atau saat sedang apa kondisi atau situasi gimana gitu kalau itu? Saya tuh kayak sering takut pertama kayak kalau di kos sendiri gitu kayak mikir tugasku nih yang belum nih ini gitu. Yeah. Terus saya nggak bisa ngerjain tugas, tapi saya lebih takut kayak apa yang saya kerjakan itu salah gitu. Terus juga saya kan, menurut saya nilai saya statistika kayak gitu-gitu, bahasa Inggris itu tuh sangat menurun sekali. Jadi kayak saya takut banget saya tuh dapat nilai C atau D itu saya takut banget gitu sih. Oke. Selain itu apakah Mbak Amanda selain rasa takut itu, apakah Mbak Amanda kayak merasa perasaan yang lain gitu? Cemas atau sering cemas. Saya juga kayak overthinking. Iya, overthinking gitu. Gimana ya? Saya tuh minder sih sama teman-teman saya, kayak ya Allah, saya kok gak bisa ya dapat nilai segitu gitu. Terus saya tuh juga kalau di kelas tuh sebenarnya kayak pengen bertanya, tapi kadang itu kayak takut pertanyaan saya tuh tidak masuk ini loh, tidak masuk pembahasan gitu. Terus kadang juga kalau si dosennya jawab kayak butuh, misalkan melontarkan pertanyaan terus saya mau menjawab tuh kayak saya tuh takut salah gitu sih. Oke, baik. Sebenarnya Mbak Amanda ini hebat loh, karena Mbak Amanda kayak berpikiran, maksudnya Mbak Amanda memang tugas sekarang itu berat, tapi Mbak Amanda tetap mengerjakan semuanya walaupun Mbak Amanda dengan pikiran-pikiran kayak takut, terus kayak minder tadi juga dan lain-lainnya. Oke, baik. Kalau gitu kan tadi Mbak Amanda bilang kayak rasa takut, terus kayak minder gitu ya. Nah, pada saat Mbak Amanda merasakan hal tersebut, apakah tubuh Mbak Amanda itu juga kayak bereaksi, kayak misal keringetan, tangannya keringetan, atau kayak gemeter atau gimana gitu Mbak? Gemeter sih. Terus saya tuh orangnya suka deg-degan parah, kayak takutnya itu sampai deg-degan, sampai gemeter, kayak gitu sih, kayak gitu. Oke, berarti di sini Mbak Amanda menyadari hal itu ya? Iya. Oke,
menurut Mbak Amanda apakah selain hal tersebut atau itu ada pemicu lainnya selain tugas seperti tadi itu? Kayak Mbak Amanda merasa takut itu. Enggak sih, Nggak ada. enggak ada. Kalau di perkuliahan Mbak Amanda gimana? Maksudnya di teman-temannya Mbak Amanda, lingkungannya? Kalau lingkungan saya sih alhamdulillah baik. Maksudnya kayak orang-orang tuh bisa menerima saya gitu. Tapi ya itu takut sama minder aja kalau sama mereka, karena teman-teman saya itu pinter-pinter, teman-teman saya itu rajin-rajin gitu. Oke, baik. Sebenarnya Mbak Amanda ini juga rajin kok, Mbak. Karena Mbak Amanda kan tetap mengerjakan tugasnya. Iya, tapi saya tuh mepet deadline. Saya lebih mengulur-ngulur waktu gitu. Itu saya sadar gitu, saya Iya, salah di betul. situ, begitu sih. Nah, di situ bagusnya Mbak Amanda kan sudah tahu ya tadi kayak merasa minder gini-gini, tapi Mbak Amanda juga sadar kalau Mbak Iya. Amanda kayak apa ya, kalau Mbak Amanda misalnya nilainya nggak sesuai ya karena Mbak Amanda itu tadi kayak menggunakan Malas. sistem SKS ya Iya, kan? betul, sistem kebut semalam. Ya, oke. Kalau begitu Mbak Amanda di sini perantauan ya, Mbak? Iya, betul sekali. Di sini Mbak Amanda memiliki teman yang bisa kayak diajak cerita tentang permasalahan atau terkait ketakutan Mbak Amanda itu tadi. Ada nggak, Mbak? Ada sih saya temen. Oke. Jadi mungkin kalau boleh saya tahu nih, Mbak Amanda setiap ada masalah dan kayak, tapi Mbak Amanda udah cerita sama dia terkait masalah ini? Belum. Belum. Kenapa tuh kalau boleh tahu? Ya, kayak menurut saya nggak perlu diceritain ngapain gitu. Menurut saya, karena kalau itu tuh masalah pribadi saya gitu. Maksudnya kayak kan itu cara belajar saya gitu. Kayak ngapain gitu diceritain gitu sih kalau saya. Oke. Tapi Mbak Amanda nih ya, kalau saya boleh tahu kalau Mbak Amanda misal cerita terkait permasalahan itu ke teman Mbak Amanda, misal ya, Mbak Amanda itu bakal ngerasa lebih lega atau Mbak Amanda bakal lebih kepikiran? Saya tuh tipe orang yang kalau semisal cerita ke orang itu berarti udah saya mentok bingung banget saya harus gimana. Nah, aku tuh pengennya kalau cerita sama orang tuh juga dikasih ini loh, dikasih nasihat biar saya tuh harus gimana ya. Karena jujur kalau saya cerita ke orang itu tuh berarti saya sudah mentok bingungnya sampai situ gitu. Nah, menurut saya teman-teman saya kan juga punya kesibukan, punya hal-hal lain lah yang perlu diurus. Terus itu kan masalah saya sendiri. Terus kenapa saya harus cerita ke orang lain? Kan mereka juga belum tentu bisa menyelesaikan itu, belum tentu bisa punya solusi juga gitu. Seperti itu sih. Oke, baik, saya paham apa yang Mbak Amanda rasakan gitu Iya. ya. Kayak selain rasa takut terhadap tugas dan tadi, apakah Mbak Amanda ada masalah lainnya yang ingin diceritakan? Mungkin terkait pertemanan, asmara, atau Nggak ada dunia sih. perkuliahannya? Saya perkuliahan saya tuh baik. Iya seperti itu perkuliahan saya. Apa ya? Mungkin dosennya atau kayak Iya sih, saya dosen sih Mbak. Saya tuh dosen. kenapa tuh Kayak dosennya kok boleh tahu? dulu kan waktu semester 1, semester 2 itu dosennya itu kayak santai gitu. Nah, semester 3 ini tuh kayak semua dosen itu seakan-akan ya nggak seakan-akan, tapi kayak menuntut biar kami tuh bisa, menuntut kita tuh kayak gini gitu. Sedangkan saya tuh kaget. Loh, kok sebanyak ini, kok sesulit ini gitu sih. Saya lebih ke kaget sih Mbak. Shock culture ya berarti. Iya betul. Emang wajar gak sih Mbak kayak merasakan hal itu ya? Iya wajar Buat sekali, saya. karena saya juga baru kuliah kan. Iya. baru Betul. merasakan. Baru merasakan jadi ternyata semester mahasiswa. 3 itu sesulit ini gitu. betul. Begitu Mbak. Iya, betul sekali. Karena semakin naik semester pasti bakal level kesulitannya bakal semakin tinggi juga. Iya betul. Oke, kalau boleh tahu nih, Mbak Amanda kan di jurusan BK ya. Nah, Iya. jurusan BK nih kayak sesuai sama keinginan Mbak Amanda dulu atau mungkin dari rekomendasi orang tua atau gimana kalau boleh tahu? Saya BK ini tuh rekomendasi dari keluarga saya, keluarga besar saya sih. Karena kan keluarga besar saya tuh berpendidikan. Iya. Nah, di pendidikan tersebut itu membutuhkan guru BK, sehingga saya tuh kayak terus kesana
belajar tentang kebekaan. Siapa tahu nanti bisa kerja di pendidikan itu tadi, nih apa instansi itu. Instansi ya, oke baik. Terus kalau orang tua saya tuh mau saya di mana tuh terserah sih. Kalau saya sendiri itu pengennya saya masuk psikologi, tapi menurut saya bimbingan dan konseling sama psikologi kan nggak jauh beda ya mbak ya. Iya betul. Cuman memang bedanya kayak bimbingan konseling lebih ke pendidikan, kalau psikologi lebih bisa ke umum gitu. Iya. Itu sih mbak. Tapi apa Mbak Amanda itu emang benar-benar kayak misalnya masuk ke BK sekarang nih ya Mbak. Iya. Itu udah emang sesuai keinginan Mbak Amanda sendiri, dari hati Mbak Amanda, dan sesuai dengan keinginan yang Mbak Amanda impikan dari dulu gitu. Enggak, saya enggak memimpikan jadi guru BK. Lalu kalau boleh tahu, saya tahu nih apa impian Mbak Amanda dulu? Saya pengen jadi dokter. Masya Allah. Masya Allah, hebat sekali. Masya Allah, Jadi Masya dokter apa tuh Mbak? Dokter umum. Oh dokter Karena umum. dari kecil cita-cita saya itu jadi dokter, tapi dalalah Gusti Allah kan punya rencana sendiri ya mbak ya. Iya betul. Jadi saya ternyata waktu SMA itu lebih ke keagamaan sama ke ini sih, bahasa. Tapi ternyata itu bukan bahasa Inggris yang saya pintari. Lalu apa Mbak? Lebih ke bahasa Arabnya. Maksudnya Masya kayak Allah. maksudnya tuh kayak kayak lebih ya seperti itulah mbak, seperti itu. Pokoknya bahasa Inggris saya tuh bodoh sekali, ya Allah mbak, saya tuh sampai bingung ini kenapa bahasa Inggris saya tuh nilainya jelek banget. Begitu sih. Kan Mbak Amanda bilang kayak di bahasa Inggris kan Mbak Amanda merasa bodoh, tapi Mbak Anda memiliki kelebihan di bahasa Arab itu tadi kan. Iya, tapi saya sekarang sudah lupa jujur. Kalau sekarang cuma tahu dasar-dasarnya aja, sumpah saya lupa gitu. Ya tapi kan kalau masih ingat dasar-dasarnya ya masih punya skill ya Mbak, itu masih bisa diasah juga. Apalagi prospek mungkin di masa depan dapat digunain sebagai tambahan buat guru BK konseling pakai bahasa Arab gitu. Masya Allah, mungkin bisa ya saya jadi BK di Arab Saudi sana ya kan. Amin ya Allah. Gak jelas ya mbak ya. Terus Gak apa-apa. Terus Mbak Amanda selain hal itu kayak Mbak Amanda nih rantau ya? Rantau. Kos atau asrama? Saya kos. Oh, kos. Kalau di kos itu apa? Sendiri atau ada roommate-nya? Saya sharing sama teman saya. Sharing sama teman. Gimana di kosnya? Nyaman nggak? Nyaman sekali. Lingkungan sih. kosnya juga. Kalau lingkungan kos saya tuh nyaman karena saya juga saya kan sering masak tuh. Iya. Jadi kayak setiap di dapur tuh juga ketemu orang gitu, saya sapa, saya ngobrol. Jadi kayak lingkungan saya tuh nyaman-nyaman aja. Cuman memang kalau sama teman yang sekamar sama saya tuh saya agak ini sih agak kurang dekat karena memang kita beda jadwal pelajaran gitu loh. Jadi kayak beda banget. Jadi kayak kadang saya di kos, dia di luar. Dia kalau keluar tuh sampai malam. Terus saya ya udah sendiri. Nah, itu kalau saya ditinggal sendiri, saya tuh merasa kayak ya wes semua beban pikiran saya tuh jadi satu, terus saya overthinking sendiri. Yes, kayak gitu, Mbak. Gitu sih. Emang biasanya kalau boleh tahu overthinking itu lebih ke mengarah ke hal apa Mbak? Kayak misal selain tadi kayak tugas gitu. Selain tugas. Iya, selain tugas. Gak mungkin kan Mbak Amanda overthinking terkait tugas aja terus gitu kan. Mbak Amanda juga punya kehidupan ya, kayak pribadinya gitu, umumnya gitu lah. Saya overthinking sama pacar saya sih. Emang kalau boleh tahu pacar Mbak Amanda kenapa? Saya kan LDR ya. Oh iya. Terus saya kayak takut ya, overthinkingnya kayak ya begitu. Kenapa pacar saya tuh cuek? Kenapa kok cuek ya sama saya gitu? Bukan cuek sih, tapi kayak lebih ke kok dia nggak punya rasa perhatian ya ke saya ya. Saya tuh kurang apa sih? Saya sih lebih ke situ sih overthinkingnya. Tapi itu nggak terlalu saya pikirkan karena menurut saya sekarang tuh lebih penting itu pendidikan. Jadi kayak saya sekarang tuh lebih banyak mikir kayak ya apa ya ini, apa ya. Mbak saya tuh bingung juga apa yang saya pikirkan. Oke, baik. Kalau boleh saya menanggapi ya terkait pacar Mbak Amanda tadi, mungkin yang kurang bukan dari Mbak Amanda, atau bisa saja mungkin dari pacar Mbak Amanda. Toh kalian juga hubungannya sudah lama atau baru Mbak? Udah lama. Oh udah lama.
Ya mungkin memang sedang diuji saja hubungannya, apalagi kalian kan LDR ya kak. Iya Itu betul. kan tadi Mbak Amanda cerita terkait ketakutan terhadap akademik, nilai akademik, terus ketakutan Mbak Amanda pada saat Mbak Amanda sendirian di kos, yang selalu OVT, yang mikirin tentang masa depan lah, pacarnya Mbak Amanda yang LDR lah, dan yang lain sebagainya. Nah, kalau saya boleh tahu nih Mbak Amanda, apakah Mbak Amanda mendapatkan tuntutan dari keluarga terkait nilai akademik, perkuliahan, atau dari keluarga besar juga seperti itu menuntut Mbak Amanda agar kayak Mbak Amanda IPK-nya kayak bagus gitu? Enggak, saya tuh enggak mendapat tuntutan apa akademik. Cuman saya juga sadar diri, saya tuh kayak di sini tuh mengeluarkan banyak uang gitu. Jadi saya kayak masa nggak ada hasilnya. Saya tuh dari dulu tuh selalu seperti ini. Di tengah-tengah apa ya, di tengah-tengah masa pendidikan saya tuh selalu merasa kayak saya bisa nggak ya sampai akhir kayak gitu. Nah kalau saya cerita ke orang tua saya, pasti orang tua saya kan pasti kayak ya iso lah, masuk nggak iso kayak gitu kan. Iya, Ya betul. kan. Dan orang tua saya tuh tahu kalau saya tuh tipe orang yang selalu nyerah dulu. Padahal waktu saya menjalani pun saya bisa sampai akhir gitu. Iya betul. Gitu. Jadi kayak orang tua saya juga ngertiin saya gitu. Cuman kan ya kembali lagi kepada saya gitu loh Mbak. Maksudnya kayak masuk nggak ada yang dibanggakan gitu. Iya. Padahal kan udah kuliah mahal-mahal gitu sih. Oke, saya bisa memahami perasaan Mbak Amanda, dan saya juga bangga sama Mbak Amanda karena Mbak Amanda apa ya, Mbak Amanda kan tadi Mbak Amanda bilang kayak Mbak Amanda walaupun bilang kayak selalu nyerah duluan ya gitu, tapi Mbak Amanda tetap bisa kan Mbak, kayak bisa sampai akhir, menjalankan sampai akhir juga. Menurut saya apa yang Mbak Amanda pikirkan atau Mbak Amanda rasakan itu kayak hal yang wajar juga, karena setiap orang pasti memiliki kayak masa naik turunnya juga ya, kayak dalam hal itu. Lalu tapi Mbak Amanda sering nggak kayak curhat-curhat di orang tua terkait perkuliahan Mbak Amanda, terus permasalahan Mbak Amanda gitu? Enggak sih, saya Enggak. soalnya kayak kalau cerita tuh bingungnya tuh kayak ngapain diceritain gitu. Maksudnya kayak memang kalau ada hal penting itu saya ceritakan, kayak tentang pembayaran atau apa saya ceritakan, kayak saya ikut organisasi ini, saya ada acara ini saya ceritakan. Tapi kalau masalah kesusahan gitu tuh orang tua saya, bukan orang tua tapi ibu saya sih, saya kan deket dua-duanya. Tapi kalau masalah pendidikan saya kan ceritanya ke ibu ya. Nah itu ibu saya tuh kayak menjawab lebih ke wis to apa dosen iki dituruti wae apa karepe piye, nek gak iso ngomong wae, nek dosene gak iso ngono. Wis aja dipaksa, apa-apa iku aja dipaksa, nek gak iso mandek dhisik ngono lah. Pokok tidak menyelesaikan masalah saya. Jadi kayak ya udah lebih baik saya diem, saya mencari apa penyelesaian sendiri saja daripada saya capek cerita begitu sih. Oke, berarti kalau boleh saya tahu, apakah berarti Mbak Amanda kayak kurang puas ya dengan kayak respon dari ibu Mbak Amanda? Betul, seperti saya itu? kurang puas gitu sih. Oke. Tuh. Tapi kalau ke ayah Mbak Amanda, cerita nggak Mbak Amanda terkait itu? Enggak sih. Saya kalau ke ayah itu lebih ke saya minta uang, terus saya juga kalau ada masalah besar gitu kayak tentang saya kalau kehilangan jati diri saya gitu, saya cerita ke ayah saya. Kayak misal saya bingung arahnya kemana gitu, saya cerita ke ayah saya. Sampai sekarang Mbak Amanda masih merasa kayak kebingungan, hilang arah? Iya, saya lebih ke kalau masalah Tuhan saya cerita ke ayah saya gitu. Kayak kadang kan saya juga manusia yang serba salah ya. Kadang saya juga kayak merasa jauh banget dari Tuhan tuh, saya ceritanya ke ayah saya begitu sih. Dan setelah Mbak Amanda cerita ke ayah Mbak Amanda, apa Mbak Amanda kayak mendapatkan solusi atau Mbak Amanda seperti merasa tenang gitu dengan permasalahan yang Mbak Amanda hadapi? Lebih tenang sih kalau Lebih ke tenang. ayah. Iya. Oke, baik. Berarti di sini secara komunikasi Mbak Amanda lancar saja ya dengan orang tua. Cuma mungkin soal pendidikan kalau cerita ke ibu tidak sesuai ya responnya. Tapi Kak, selain itu, selain ke ibu, Mbak Amanda kayak
sharing-sharing nggak ke teman-temannya atau kayak relasinya Mbak Manda gitu terkait mata kuliah, tugas? Oh ya, saya punya temen yang memang saya sering sharing gitu. Suka. Ya udah, teman saya ini teman curhat saya gitu loh. Kalau di kehidupan mahasiswa ini begitu. Baik. Mbak Amanda merasa senang sekarang? Maksudnya senang bagaimana ini? Senang kayak bahagia, merasa oke, Setelah sesi konseling, bukan hari ini. saya oke aja. Saya nggak senang tapi saya oke gitu. Maksudnya kayak ya udah biasa aja gitu sih. Terus Apa nggak ada kalau boleh tahu apakah Mbak Amanda kayak sekarang rasa bahagia nggak Mbak? Sedih? bahagia? Maksudnya kayak menurut saya hari ini tuh biasa aja gitu. Nggak ngerasain apa-apa gitu? Enggak, kayak ya wes menjalani hari dengan biasa begitu sih. Oke, baik. Ya, Mbak Amanda itu orangnya lucu. Iya, terima kasih. Kalau boleh saya tahu nih, tadi Mbak Amanda kan bilang Mbak Amanda sibuk tugas sama Iya. organisasi. Nah, kalau boleh saya tahu di organisasi gimana Mbak? Lancar nggak Mbak semuanya? Lancar aja sih, cuman kayak terlalu banyak proker gitu loh. Saya bingung saya harus mana proker saya yang saya dulukan gitu. Karena kan di setiap proker kan saya berbeda-beda sih ya. Iya, betul sekali. Terus nah, aduh, apalagi kayak hari ini kan nanti ada rapat gitu semisal. Terus tadi saya dimintain tolong buat mengenai hal-hal tentang seminar gitu kayak Iya. aduh saya bingung saya harus yang mana dulu, apalagi kan saya belum ngerjain tugas gitu sih. Saya kayak lebih belum bisa mengatur waktu ya Oke, gitu. saya paham perasaan Mbak Amanda. Memang kayak kadang kita sulit banget ya kayak kuliah, ngerjain Iya. tugas, terus ditambah organisasi lagi. gitu. Tapi kayak di organisasi Mbak Amanda aman kan? Mbak Amanda maksudnya nggak ada kayak masalah dengan orang-orangnya atau Kak, apa-apanya gitu. kalau saya tuh lebih ke kadif saya sih, kadif itu kayak Kalau saya- boleh tahu kenapa itu Mbak Kadif? kayak ini sih Mbak, kayak kok saya diculno ya, kayak nggak dibimbing. Kalau ada kegiatan tuh kayak dibimbingnya tuh setengah-setengah. Terus saya tuh sering ini loh, pandangannya itu beda gitu. Beda Apa sih? pendapat gitu. Iya, beda pendapat antara SC saya Iya. sama anggota saya tuh, kita tuh berbeda pendapat gitu. Jadi kayak saya tuh kadang keselnya di situ. Cuman selebihnya saya tuh juga seneng ikut organisasi karena membuat saya tuh banyak relasi. Iya, betul. Gitu sih. Oke, tapi Mbak Amanda pernah nggak Mbak buat mencoba bilang ke SC Mbak Amanda tadi ya terkait hal tersebut, kayak kenapa sih kok kalau ada kegiatan kayak mengarahkannya kayak setengah-setengah gitu, terus kayak diculno gini sendiri gitu, pernah nggak bilang gitu? Enggak pernah. Soalnya Kenapa, Mbak? Soalnya itu kakak tingkat saya. Oh, Saya iya. nggak mungkin kan menggurui dia gitu. Terus dia juga, kalau menurut saya dia tuh tipe orang yang kayak tidak bisa diganggu gugat. Maksudnya kayak pemikirannya gitu nggak bisa berubah gitulah intinya. Gitu sih Mbak. Sampai sekarang, maksudnya Mbak Amanda kayak masih merasa kesal juga dengan hal tersebut. Kalau ketemu orangnya saya kesal. Sampai sekarang nggak ketemu Iya. orangnya. Pokoknya saya ketika berinteraksi dengan orang tersebut, saya tuh merasa kayak emosi saya langsung meluap karena ngajak ngobrol pun saya udah males gitu. Itu sih. Tapi Mbak Amanda ada nggak, kan Mbak Amanda merasa kesal ya, dan saat melihat orangnya Mbak Amanda kayak langsung emosinya meluap. Mbak Amanda ada agak kepikiran buat kayak menyerang secara fisik gitu ke orangnya? Tidak, saya tidak seperti itu karena jujur saya juga takut karena dia kan cowok juga ya Mbak Oh, ya. iya. Jadi kayak saya mau menyerang pun takutnya kalah. Dia ngapain juga menyerang tiba-tiba. Kalau adu omong sih saya masih memeo gitu sih. Kan Mbak. kayak terkadang kita itu ngerasa kayak kesal sama orang, rasanya kayak ih gitu, gitu iya, kan. betul. Nah, Tapi saya enggak sejati. oke, baik, di sini berarti Mbak Amanda cuma merasa kesel, tapi ya Mbak Amanda bisa mengatasi hal tersebut ya, Ya, dengan betul, filmnya. Berarti Mbak Amanda di sini kayak udah sadar gitu ya. Iya, betul.
Apakah Mbak Amanda ada yang ingin diceritakan lainnya terkait kayak ketakutan Mbak Amanda yang lain gitu? Sudah sih, saya cuma bingung sama ketakutan saya masalah akademik itu. Saya harus bagaimana gitu. Saya bingung sekali. Kayak saya cuma takut semester ini tuh nilai saya turun drastis. Saya cuma takut itu. Apalagi saya tuh sekarang kan ini sih dapat beasiswa. Iya. Beasiswa tersebut tuh kayak bukan menyuruh tapi lebih kayak memberi poin, kamu harus punya nilai segini, kamu harus punya nilai segini, kalau nggak gitu nanti dicabut itunya. Nah, beasiswanya. Nah, itu yang saya sangat kepikiran sekali, kayak nanti kalau sampai dicabut beasiswa saya harus gimana, itu saya bingung. Oke, kan tadi Mbak Amanda sudah bilang ya terkait ketakutannya Mbak Amanda. Nah, sekarang kita bakal di sesi selanjutnya yaitu teknik kursi kosong. Nah, sekarang coba Mbak Amanda bayangkan kalau ada 2 kursi di hadapan Mbak Amanda. Kursi yang pertama itu tempat duduk Mbak Amanda sebagai Amanda yang ingin maju, yang ingin berkembang. Nah, sedangkan yang kedua adalah ketakutan Mbak Amanda terhadap akademik, seperti rasa takut gagal, takut dinilai jelek. Nah, untuk semua rasa perasaan itu Mbak Amanda letakkan di sana. Apakah Mbak Amanda siap? Siap. Oke. Sekarang coba Mbak Amanda lihat kursi kedua itu. Bayangkan ketakutan Mbak Amanda sedang duduk di sana dan coba rasakan apa yang ingin Mbak Amanda katakan kepadanya. Saya capek. Kenapa kok saya tuh nggak bisa lebih unggul dari yang lain? Kenapa saya harus stuck di sini aja? Apakah otak saya ini tuh sudah tidak bisa berkembang gitu? Saya capek banget kalau harus disuruh overthinking setiap hari tentang kekurangan saya. Sudah. Oke, baik. Sekarang coba Mbak Amanda pindah ke kursi yang itu sebelah. Jadilah si ketakutan. Coba jawab Mbak Amanda, kenapa kamu selalu datang? Kayak rasa capek itu tadi, ketakutan Mbak Amanda itu tadi loh. Aku datang karena aku nggak mau kamu gagal. Aku takut kamu kecewa lagi kayak waktu itu kamu gagal kuliah di Mesir. Aku nggak mau kamu kayak gitu lagi. Aku mau kamu lebih berkembang, walaupun itu dari rasa takut. Tapi kan rasa takut itu tuh membuat kamu jadi lebih banyak berpikir untuk aku harus kayak gini, aku harus kayak gini. Oke, baik. Berarti di sini Mbak Amanda sudah sadar ya. Sekarang coba Mbak Amanda kembali ke kursi pertama dan bagaimana perasaan Mbak Amanda setelah mendengar kata-kata tersebut? Saya merasa kayak ternyata ada sisi positifnya. Iya. Kayak saya merasa kayak ternyata rasa takut saya ini tuh juga bisa membuat saya bisa lebih berkembang. Karena saya dengan rasa takut itu tuh saya merasa kayak saya kurang, saya harus berusaha lebih baik lagi, saya harus berusaha, misal nih kayak nilai ulangan saya waktu bahasa Inggris itu nilai saya jeblok, jadi kayak saya harus bisa lebih bagus lagi dan lebih berusaha lagi buat mendapatkan nilai yang lebih baik walaupun didasari dengan rasa takut. Begitu sih. Oke, baik. Sekarang coba Mbak Amanda katakan kepada sesuatu yang menenangkan Mbak Amanda tanpa menolak kehadiran rasa ketakutan itu tersebut lagi. Terima kasih kamu sudah datang, kayak menyadarkan aku. Tapi aku juga butuh rasa ketenangan. Maksudnya kayak aku nggak mau takut terus, karena ketakutan ini tuh juga perlahan merusak aku gitu, kayak rasanya capek gitu. Tapi aku juga berterima kasih untuk rasa takut ini karena sudah mampu kayak menjadikanku lebih baik lagi gitu. Aku nggak akan lari, aku akan terus belajar menjadi lebih baik lagi. Oke, baik, bagus sekali Mbak Amanda. Sekarang coba rasakan bagaimana tubuh Mbak Amanda. Apakah ada yang berubah seperti perasaan Mbak Amanda setelah Mbak Amanda bicara seperti itu?
Rasanya lebih ringan sih. Kayak ternyata saya lebih paham arti rasa takut saya itu bagaimana. Begitu sih. Oke, baik. Kan Mbak Amanda tadi sudah bilang seperti itu, berarti artinya Mbak Amanda sudah mulai menyadari dan menerima bagian diri dari ketakutan Mbak Amanda secara utuh, yang dimana sekarang Mbak Amanda tidak akan melawan rasa takut itu, tapi mencoba untuk memahaminya dan untuk menantangnya dengan selalu mencoba berkembang terus. Dan dari pemahaman tersebut itu yang akan menjadi kekuatan Mbak Amanda untuk terus bertumbuh dan berkembang. Baik, setelah sesi konseling itu tadi, bagaimana perasaan Mbak Amanda sekarang? Saya jauh lebih lega sih karena saya bisa mengkontrol diri saya, dan saya juga bisa mengerti apa maksud ketakutan saya. Gitu sih, Kak. Oke, baik. Mbak Amanda, oke, kan Mbak Amanda tadi udah bilang seperti itu. Kalau gitu kita akhiri sesi konseling ini. Namun sebelumnya saya mau bilang dulu kepada Mbak Amanda, kalau Mbak Amanda itu sudah melakukan yang terbaik sampai di posisi yang sekarang, dan selalu berbuat hal yang baik dan tetap semangat untuk kuliahnya. Semoga nilainya selalu baik-baik saja dan tetap semangat untuk belajar hal yang baru dan berkembang. Iya, terima kasih ya Mbak, karena saya juga merasa sedikit lega sekali cerita dengan Mbaknya. Saya merasa kayak ada yang mendukung saya. Terima kasih banyak ya Mbak ya. Baik, sama-sama. Kalau Mbak Amanda ingin kita konseling lagi, mungkin Mbak Amanda bisa WA ke saya di minggu ke depan atau kapan, hari apa, nanti bisa saja langsung chat ya Mbak. Terima kasih banyak Mbak Amanda. Terima kasih juga. Goodbye kakak. Goodbye, see you. See you.